hari ini kita masih tetap tema indah, sekalinya indah pada waktunya ya, Pak Lo ya. Menginjak minggu yang terakhir, firmannya ini. Dan saudara, saya coba saya search di Alkitab saya. Saya coba ketik tulisan segalanya indah, saya nulisnya cuman indah pada waktunya. Itu saya search di HP saya. Kata-kata itu muncul hanya satu kali di seluruh Alkitab, hanya satu kali, yaitu di mana? Ada yang tahu? Di Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, biasanya, saudaraku ya, biasanya kalau bawa firman begitu ya, saudara kalau cari apapun itu, coba cari kata apa gitu ya, yang saudara mau cari ini firmannya ada di alamatnya ada di mana gitu ya, saudara set maka akan muncul, itu disebut di berapa kali gitu ya, berapa kali di mana aja dimunculkan begitu. Nah, saudara, jadi saya coba tanya sama Tuhan, apa yang coba saya bagikan gitu. Mungkin multimedia bisa tampilkan di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai 11 itu ya, saudaraku ya. Di sana disebutkan, saudaraku, segala sesuatu itu ada masanya, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara percaya pada saat ini kita masih hidup di bawah langit? Halo, ya? Atau ada yang punya keyakinan bahwa kita tidak berada di bawah langit? Setuju ya? Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang muncul dalam hidup kita, itu semua ada masanya, saudaraku. Dan apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saudara mungkin di tempat ini, sore hari ini, datang di tempat ini, datang bergereja, datang beribadah di tempat ini, saudaraku ya. Saudara datang dengan tangisan yang luar biasa, saudara datang dengan perasaan yang tidak menentu, sesuatu yang sedang menekan saudara di bawah suatu permasalahan yang sangat-sangat rumit luar biasa begitu ya. Itu ada masanya, saudara. Tidak akan selamanya seperti itu. Atau mungkin saat ini saudara sedang ngerasa I'm fine gitu ya. Saya nggak masalah, saya nggak ada masalah, saya nggak ada apa-apa. Saya sukacita saja, saya ketawa ketiwi ke sana ya, senang dan lain sebagainya lah. Ingat bahwa saat itu pun ada masanya, saudara. Ya, ada waktunya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kayaknya nggak bisa, Pak. Rasanya kok masalah saya itu dari awal sampai pertengahan ini sampai akhirnya nanti mungkin sama masalahnya. Enggak, saudara. Ada masanya. Tinggal kita. Bagaimana kita mengolah itu dan bagaimana kita mengerti itu. Ayat yang kedua, dan di situ disebutkan, jadi ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 sudah bisa pelajari semua. Di situ disebutkan ada waktunya lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam. Ada satu pasangan-pasangan waktu yang sudah ditulis segalanya, yang sudah ditulis semuanya sampai ayat 8 itu, bahwa semuanya sedang ada saat-saatnya, saudara. Ada masanya, ada waktunya. Ya, saudara bisa baca sudah sampai ayat yang ke-8 gitu ya. Segala sesuatu sudah diatur. Pengkhotbah ini yang menulis adalah Raja Salomo dan dia tahu persis apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, saudaraku. Nah, kemudian di Pengkhotbah 3 ayat ke-7, Excel mungkin coba bisa buka. 11. Ini masih apa? Saudara bisa lihat bagaimana itu ditulis ya. Nah, ketika pada ayat yang ke-11 ada sesuatu yang luar biasa yang di sini disebutkan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Minggu yang lalu sudah dibagikan bagaimana tentang semuanya indah pada waktunya. Cuman permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa melihat itu semua indah. Bagaimana kita bisa melihat dan merasakan bahwa ya, apa yang disebutkan itu indah. Ya. Sore hari ini saudaraku, ketika saya renungkan dan saya ingin membagikan, ada 3 hal yang penting dalam bagaimana kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu indah pada hidup kita, pada waktu kita. Apapun itu, karena ini dikatakan ia membuat segala sesuatu indah, segala sesuatu. Jadi apakah itu sesuatu yang engkau sedang dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, engkau sedang meraih keuntungan yang sangat luar biasa, itu indah. Atau mungkin ada saatnya ketika kita melepaskan, ada saatnya ketika kita merasakan kerugian yang luar biasa yang sedang terjadi dalam hidup kita dan usaha kita. Tuhan bilang bahwa ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa melihat dan mendalami hal itu. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa segalanya itu indah. Ya. Ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, kita harus ngerti dan kita harus menempatkan masalah yang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu sesuatu yang tidak mengenakan, entah sesuatu yang sangat memberkati kita, pada posisi yang netral, di tengah-tengah. Kita nggak boleh benar-benar merasakan bahwa kita berpihak gitu loh. Ya. Seringkali begini, saudaraku. Seringkali kadang kita ini cukup bangga dengan apa yang jadi dalam hidup kita. Bahkan dengan masalah kita pun kita bangganya minta ampun gitu ya. Saya pernah sebagai contoh gini, saudaraku. Kalau ada 4 orang ya, 4 orang A, B, C, D ya, 4 orang. Si A cerita, masalah saya itu begini luar biasa lah. Saya begitu menekan gitu. Nah, biasanya terjadi gitu ya. Setelah orang ini cerita, si A ini cerita, si B akan menimpali. Masalahmu masih ecek-ecek katanya. Dibanding dengan apa yang saya alami sekarang ini. Saya begitu mengalami yang begini-begini yang sangat-sangat luar biasa, yang itu begitu menekan saya, begitu sangat tidak mengenakan bagi saya. Nah, kemudian si C juga begitu. Enggak terlalu ini banget lah. Saya pun juga punya masalah, setiap orang punya masalah katanya. Dan masalahnya itu yang luar biasanya, merasanya setiap kita ini masalah kita yang paling besar, benar nggak? Bahkan sampai si D yang terakhir akan bilang, masalah kalian bertiga itu masih belum seberapa dengan apa yang saya alami. Ya. Masalah juga sangat menekan saya juga banyak gitu. Terkadang kita merasakan bahwa masalah yang kita alami itu sangat-sangat menekan kita, dan saat ini sedang begitu sangat mengarahkan atau menempatkan kita pada satu tekanan yang luar biasa. Padahal Tuhan bilang bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini terkadang setiap anak Tuhan, setiap kita ini nggak ngerti persis apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena Tuhan katakan begini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang kita nggak ngerti gitu ya. Sebagai contoh begini, saudaraku, saya pernah bagikan ini dan saya sering kali bagikan ke saudara-saudaraku semua. Ada seorang keluarga, ada satu keluarga dengan 2 anak, gitu ya, dengan 2 anak. Nah, pada suatu waktu, pada suatu saat, usaha dari orang tuanya, usaha dari papanya sedang mengalami suatu kebangkrutan yang luar biasa. Ya, bangkrut lah pokoknya. Dia dikejar utang sana sini, dikejar debt collector dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah respon dari anak-anaknya. Anak yang pertama, karena dia merasa bahwa saya nggak mau sekolah lagi, Pak. Saya malu di sekolah, dikejar-kejar biaya sekolah yang belum saya bayar, 3 bulan, 4 bulan belum saya bayar, dan saya nggak mau. Saya lebih baik masuk ke kamar dan nggak mau keluar lagi. Anak yang pertama. Sedangkan anak yang kedua, dia merasa bahwa ya, ketika saya dapat masalah seperti ini,
Saya ngerti, saya harus belajar lebih giat lagi. Saya harus sekolah lebih tinggi lagi. Saya harus cari tahu bagaimana caranya saya bisa lebih unggul dari rekan-rekan saya bisa lebih luar biasa dalam sekolah saya dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah 15 tahun kemudian kita tahu siapa yang akan lebih berhasil dalam hidupnya. Apakah anak yang pertama atau anak yang kedua? Ini masalahnya sama, betul nggak? Betul nggak? Masalah mereka sama-sama melihat bagaimana orang tua mereka, bagaimana usaha papa mereka bangkrut, usaha papa mereka sedang jatuh, dan mereka melihat setiap hari papa dan mamanya terus bertengkar dan menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, permasalahannya respon dari anak ini beda, dan itu yang akan menentukan masa depan mereka. Ketika kita merasakan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir dalam hidup kita susah untuk menyelaminya. Kita susah untuk mengerti apa mau Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan. Saudaraku, yang kedua Tuhan kadang membuat satu ruang, sebuah ruang atau sebuah space atau sebuah kondisi keadaan di mana Tuhan mau dalam ruang itu, dalam saat itu, dalam waktu itu, yang ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia ingin menunjukkan bahwa kuasanya, kasihnya itu nyata dalam hidup setiap kita. Ya, contohnya begini, saudaraku. Seringkali kadang kita tidak memberikan ruang buat Tuhan untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya dalam hidup kita. Ya, seperti misalkan dalam hidup kita jam-jam waktu setiap hari itu kita sudah stabil, sudah urut dari awal kita bangun pagi, kita saat teduh, kita berdoa sama Tuhan, kemudian kita bekerja. Kita ketemu dengan customer, kita ketemu dengan nasabah kita ketemu dengan orang-orang kantor kita ketemu dengan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan kita. Tanpa terkadang kita nggak pernah memberikan ruang kepada Tuhan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Ya, terkadang Tuhan sendiri yang menciptakan ruang itu. Beberapa saat yang lalu ya, mungkin sudah pernah dengar bagaimana Jakarta terguncang gempa yang sangat luar biasa. Sebenarnya pusatnya nggak di Jakarta tapi di dalam Banten dan sampai di Bandung juga. Saya masih ingat, saudaraku ya, saya diceritain pada itu teman saya sedang training di Jakarta, dia sampai harus turun dari lantai 22 sampai ke lantai dasar itu lewat tangga darurat, lewat tangga, nggak lewat lift. Itu sangat luar biasa. Itu sesuatu yang sangat bagi dia. Ya bersyukurnya memang saat itu terjadi pada jam 13.30 kalau sekitar 13.30 lah. Saya yakin dan percaya pada saat itu setelah mereka makan siang gitu ya, dan mulai dalam pekerjaannya kembali. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin di kantornya karena bosnya atau kepalanya belum datang masih bisa nyantai, buka Facebook, buka Instagram dan lain sebagainya lah. Dan saat itu tiba-tiba terjadi gempa. Tuhan mau setiap kita juga memberikan ruang kepada Tuhan untuk kita terus berdoa. Ya. Terkadang kita susah untuk melihat segalanya itu indah pada waktunya. Karena kita tidak pernah menciptakan ruang, kita tidak pernah memberikan satu waktu di mana ya Tuhan mau bekerja, Tuhan mau tunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan setianya, ya mulianya, saudaraku ya. Nah, jadi yang pertama kita terkadang tidak bisa menempatkan masalah kita di tempat yang netral. Kita sering terus tergantung dan terus terganggu dengan masalah kita itu.
Yang kedua, kita tidak memberikan ruang untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, untuk Tuhan menyatakan betapa indahnya, betapa kudusnya Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar, kita akan buka di 1 Raja-Raja 18. Mungkin Excel bisa bukakan. Ini yang saudaraku, yang ketika saya belajar firman ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, dan jujur saya sempat, waktu saya membaca, saya sempat nangis. Kenapa? Karena saya ngalamin gitu ya. Karena saya sering dan saya pernah ngalamin, tapi ya bersyukurnya Tuhan ingatkan itu. Ya. 1 Raja-Raja, sudah Excel? 1 Raja-Raja 18. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 saya bacakan. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Selalu ayat 1 Raja-Raja 18 ayat ke-46 ini adalah ayat yang terakhir, ya. Tuhan mengatakan bahwa kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Kalau sudah buka firman ini, kalau sudah baca firman ini dari ayat yang pertama sampai yang ke-45, itu menceritakan bagaimana Elias, nabinya Allah, nabinya Tuhan, ini sedang diadu, saudaraku, sedang show of force istilahnya ya, sedang melakukan suatu pertandingan yang luar biasa ya. Mereka sedang berdoa kepada Tuhan untuk apa yang ingin mereka maui. Waktu itu Elias sedang berdoa untuk mendatangkan hujan waktu itu. Kalau sudah mau baca seperti itu, ya. Nah, saudaraku, sampai ayat ke-46 ini kuasa Tuhan itu berlaku atas Elia. Ya. Di sini diceritakan bagaimana Elia menantang setiap nabi-nabi Baal pada saat itu ya. Nabi-nabi Baal untuk terus berteriaklah, berdoalah kepada Tuhanmu dan nyatakanlah kuasanya atas atas negeri ini pada saat itu. Dan tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Dan ketika Elia berdoa dan terus berdoa, saudaraku, kuasa Tuhan menyambar dari itu. Dan terjadilah sesuatu yang Tuhan mau, yang Elia doakan, saudaraku ya. Dan saat itu luar biasanya, saudaraku ya, dengan gagah perkasanya, dengan sesuatu yang luar biasa gitu ya, Elia menyatakan, dan bahkan pada saat itu dia membunuh semua nabi-nabi Baal. Membantai semua nabi Baal dengan pedang. Saudara bisa baca nanti di rumah bagaimana sangat luar biasanya ya, bagaimana sangat dramatisirnya pada saat itu Elia membantai nabi-nabi Baal. Elia menyatakan kuasa Tuhan, Elia menyatakan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya. Tapi ada sesuatu yang mau saya bagikan di tempat ini, saudaraku ya. Musim berlalu, musim cepat berlalu, saudaraku. Kita melihat pada saat itu luar biasanya Elia diberi kuasa Tuhan, Elia diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-40 disebutkan, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, itu masih berlaku, saudaraku ya. Tapi apa yang terjadi, saudara bisa lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ini ayat yang terakhir 18 ayat 6, kemudian disambung pasal 19. Begitu sekejapnya kuasa Tuhan, begitu sekejapnya gagah beraninya Elia, saudaraku ya, seorang nabi yang sangat luar biasa dan membantai, membunuh nabi-nabi Baal, musuh-musuh Allah. Saya sedang tidak mendiskreditkan Elia, enggak, tapi saya hanya membaca firman Tuhan dan faktanya seperti itu. Ayat 1 Raja-Raja ayat 19 ayat 1 dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan pria Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua, ayat berikutnya yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, apa katanya, saudaraku? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih
lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel ngomong, saudaraku. Ceritanya ketika setelah Elia membunuh para nabi Baal, utusan dari Isabel ini berkata kepada Ahaz, ini berkata pada Isabel bahwa lapor bahwa Elia sudah membunuh, membantai nabi-nabi Baal. Dan Isabel berkata, maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, ini bawahannya Isabel, disuruh ngomong sama Elia bahwa Tuhannya, maksudnya Baal ya saudaraku ya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, menghukum Isabel, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Isabel ngomong sama suruhannya, katakan sama Elia, aku akan membunuhnya. Itu bahasa sehari-harinya begitu, saudaraku. Jadi waktu itu Elia membunuh para nabi Baal, dan kemudian Isabel ini adalah salah satu komandannya lah, ya, nabi-nabi itu, dan mengatakan bahwa karena engkau telah membunuh nabi-nabiku, maka aku akan membunuhmu. Apa yang terjadi, saudaraku? Di 1 Raja-Raja 19 ayat 3a sampai dengan koma, ya, apa yang dikatakan di sana? Maka takutlah ia. Maka takutlah Elia. Saudara bisa lihat, saudaraku ya, seorang nabi yang sangat luar biasa, seorang nabi yang pada saat di 1 Raja-Raja 18 dia begitu menghancurkan kuasa-kuasa Baal, menghancurkan nabi-nabi Baal, bahkan membantai nabi Baal. Tapi ketika diancam, ini yang ngancam siapa, saudaraku? Perwira tinggi? Enggak. Jenderal? Enggak. Yang ngancam wanita, saudaraku. Diancam oleh wanita, diancam oleh Isabel bahwa aku akan membunuhmu. Di sini dikatakan apa? Maka takutlah ia. Dan parahnya ayat berikutnya yang keempat, 1 Raja-Raja 19 ayat keempat, sudah bisa baca ya. Lebih parahnya lagi ketika dia takut, dikatakan di sini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Saya ketika baca ini agak kaget, saudara. Seorang nabi yang sangat luar biasa, yang telah membantai belasan mungkin nabi-nabi Baal, hanya karena diancam oleh seorang wanita. Takut, saudara. Di sini dia begitu gagah berani. Ayat 18, pasal 18, kemudian di pasal yang 19 ayat 3 dia takut, pasal 19 ayat 4 dia mau bunuh diri, dia ingin mati. Saudaraku, saya ngomong ketika saya renungkan ini benar gak, saudara Tuhan? Benar gak sih? Kenapa sampai Elia yang begitu luar biasa, Elia yang begitu sangat-sangat kuat, kekuatannya yang bahkan di ayat yang ke-46 dikatakan bahwa kuasa Tuhan terus bersama dengan Elia, kuasa Tuhan ada di Elia, tapi hanya karena diancam oleh wanita. Ayat yang ke-3 dikatakan ia takut, bahkan ayat yang ke-4 tidak semakin sembuh tapi malah semakin parah. Ia mau bunuh diri, saudara. Ia ingin mati. Kiranya cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, saya terus bertanya-tanya sama Tuhan ketika saya baca firman ini. Kenapa? Kenapa seperti ini? Ternyata ketika saya baca, jawabannya ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-3, bisa dibalik lagi. Inilah jawabannya. Ketika dia, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dan di ayat yang keempat tadi dikatakan,
Ayat yang keempat, dikatakan tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya, saudaraku. Kenapa sampai Elia takut? Kenapa sampai Elia ingin mati, saudaraku? Karena ternyata dia meninggalkan bujangnya dan dia pergi seorang diri. Perasaan sendirian, perasaan seorang diri, perasaan yang dia merasakan bahwa saya benar-benar saat ini sendiri dan saya tidak tahu saya harus bagaimana. Itulah yang menyebabkan dia mau mati, saudaraku. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya harap tak ada satupun jemaat tempat suara Igel ini yang merasa sendiri, saudaraku. Sendiri ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Saya ceritakan tadi di awal bahwa saya membaca ini kadang nangis karena saya pun pernah merasakan bagaimana seorang diri. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak baik seorang diri. Tidak baik setiap kita ini seorang sendirian. Ya. Itu ternyata tidak hanya sekedar firman Tuhan untuk orang-orang yang mau nikah, saudaraku. Mau menikah biasanya begitu ya. Tuhan ngomong tidak baik seorang diri, maka saya menikah. Enggak. Kalau kita mau selidiki lagi, kalau kita mau renungkan lagi, perkara sendiri ini juga ada di tengah-tengah keluarga kita kadang. Ya. Saudara bisa lihat, saudara bisa rasakan, bisa renungkan. Kalau kita sudah tidak punya waktu yang intim dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita nggak bisa cerita seperti seenaknya kita cerita belak-belakan ya, kalau orang Jawa bilang ya, kita bisa belak-belakan, kita bisa nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada dosa, nggak ada apapun yang sengaja ditutupin. Apa itu nggak sendiri, saudaraku? Ya, kadang bagaimana kita nggak punya waktu bersama-sama lagi dengan pasangan kita. Dengan istri kita, dengan suami kita hidup bagaimana rasanya pengen ada sesuatu yang kita tutupin, ada sesuatu yang kita nggak bisa cerita ke pasangan kita. Itulah yang dimaksud sendiri, saudaraku. Meskipun kita sudah berkeluarga, meskipun kita sudah menikah, sudah bisa lihat, bisa renungkan, apakah saya sedang seorang diri tempat ini. Karena Elia yang sangat luar biasa, Elia yang membantai, membunuh nabi-nabi Baal, dia benar-benar bisa takut dan kemudian dia merasa dia pengen mati, dia pengen bunuh diri, dia pengen Tuhan cabutlah saja nyawaku, karena dia apa? Dia sedang sendirian, saudaraku. Dia sedang seorang diri. Saya selalu ngomong sama banyak teman-teman saya. Saya pun saat ini saya bersyukur saya punya komunitas yang luar biasa. Saya punya bapak PA, saya punya pembimbing rohani, saya punya komunitas pemimpin tempat ini yang luar biasa, yang kita saling mendukung, kita saling berdoa, kita saling menguatkan dan lain sebagainya. Saudaraku, bagaimana ketika bahkan saudaraku ya, saya punya anak-anak PA saya yang saat ini mungkin nggak ada di Semarang, ada di Palembang, ada di Bogor, yang memang sudah kemana-mana, tapi mereka masih kontak dengan saya, mereka masih sharing, mereka masih minta dukungan doa dan lain sebagainya. Saya bersyukur punya komunitas seperti itu, saudaraku. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Saya bisa berada di tempat ini, saya bisa berbagi cerita, berbagi sharing pengalaman firman Tuhan, karena saya yakin dan percaya ada beberapa orang yang berdoa buat saya sampai sedetik hari ini. Ada bapak PA saya yang terus membimbing dan berdoa buat saya. Ya. Ada satu kisah di Yohanes pasal yang ke-5. Saudara pasti sudah pernah baca ini dan pernah mendengar cerita ini. Ya. Di Yohanes pasal 5 kalau sudah baca, ada seseorang yang sakit. Ada seseorang yang sakit pada saat itu. Dia nggak bisa jalan, lumpuh, ya. Memang nggak disebutkan sakitnya secara spesifik, tapi saya yakin dan percaya melihat ceritanya, melihat saya baca firman, dia lumpuh, saudaraku.
dia ada di tepi kolam Bethesda. Di Yohanes pasal 5. Dia ada di tepi kolam Bethesda. Sedang apa dia di sana? Nah, pada saat itu di kolam Bethesda itu seringkali terjadi malaikat Tuhan turun. Kalau sudah baca di Yohanes pasal 5, dan pada saat malaikat Tuhan turun itu membuat airnya bergolak. Ya. Bergolak, beriak kecil lah, bergolak kecil. Dan di sana pada saat air itu bergolak, siapa yang turun pertama kali ke kolam itu, atau siapa yang turun ke sana, saudaraku ya, turun dan masuk ke kolam itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Dan itu sudah dibuktikan. Banyak yang sembuh, saudaraku ya. Dan di Yohanes 5 diceritakan, pada saat itu, lewatlah Yesus di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda, Yesus lewat. Dan Yesus melihat orang ini yang sudah 38, sorry, kalau enggak 38, 38 tahun dia sakit. Bayangin, saudaraku. 38 tahun enggak bisa apa-apa loh. Dia sakit di sana. Tuhan ngomong ke bapak ini, Tuhan ngomong ke orang ini, dia mengatakan begini, apakah engkau mau sembuh? Tuhan yang ngomong begitu. Saudaraku, kalau ditanya seperti itu adalah pertanyaan yang tertutup biasanya ya. Yang jawabannya adalah kalau tidak ya, ya tidak. Benar nggak? Jawabannya yang mengatakan, ya Tuhan saya mau sembuh. Kalau dia memang mau sembuh. Atau mungkin dia merasa sombong dan merasa ngapain saya nggak sakit, atau dia merasa bahwa itu hal yang wajar jika dia ngomong enggak, saya nggak mau sembuh. Benar nggak? Benar nggak, saudaraku? Itu Tuhan ngomong loh, Tuhan tanya loh, apakah engkau mau sembuh? Jawabannya saudara, apa yang terjadi? Kita buka di Yohanes 5 ya, biar dia benar-benar. Di Yohanes 5 ayat yang ayat yang keempat, sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini faktanya seperti itu. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangin ya, 38 tahun ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus cuma tanya begitu loh, saudaraku. Jawabannya kan mestinya kalau nggak mau ya tidak, benar nggak? Tapi ini jawabannya si orang ini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia ngomong, Tuhan, nggak ada orang, Tuhan. Nggak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu sehingga aku tidak bisa sembuh. Ya, saudaraku, saya yakin dan percaya, saudaraku ya, bapak ini atau orang yang sakit 38 tahun ini, dia punya iman nggak? Punya iman nggak? Halo? Dia punya iman, Bapak Ibu. Kenapa saya ngomong dia punya iman? Dia tahu persis bahwa kalau air itu bergoncang, saya masuk kolam itu, saya sembuh. Makanya saya nongkrong di situ, benar nggak? Makanya saya ada di tepi kolam itu. Karena dia yakin dan percaya, bahkan dia percaya kalau dia bisa masuk, dia sembuh. Cuman permasalahannya ini bukan masalah dia tidak punya iman atau dia tidak percaya pada itu, saudaraku ya. Ini masalahnya cuma satu di bapak ini. Tidak ada orang yang membawa dia masuk ke kolam itu. Benar ya? Dia punya iman, dia percaya. Kalau nggak punya iman, dia nggak akan ada di kolam Bethesda itu, saudara. Nggak akan ada. Dan saudara kalau mau tahu, saudara percaya nggak di saat di kolam itu memang nggak ada orang? Enggak kan? Di situ dikatakan, di situ banyak orang, saudara. Banyak orang sakit yang ke sana yang mau sembuh juga. Tapi faktanya adalah tidak ada seorang pun yang membawa dia masuk ke dalam kolam itu.
Ya. Di tempat ini ada iman. Kita semua percaya. Permasalahannya apakah ada orang? Kalau saya yakin dan percaya tuh saudaraku, kalau melihat saudara menyanyi, kalau melihat saudara menyembah, saya yakin saudara punya iman. Benar nggak? Saya yakin saudara percaya sama Tuhan. Kalau saudara nggak punya iman, kalau saudara nggak percaya, saudara nggak mungkin datang di tempat ini sore hari ini. Nggak mungkin saudara ada di tempat ini, saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan di tempat ini. Cuman permasalahannya, ada nggak orang yang membawa saudara menuju kemuliaan Tuhan? Ada nggak orang yang membawa saudara datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan? Itu permasalahannya. Elia, betapa luar biasanya dia, betapa sangat dahsyatnya dia, betapa Tuhan mau pekerjaan Allah dilakukan oleh Elia. Cuman satu permasalahannya, ketika dia sendiri, dia takut. Ketika dia sendiri, dia pengen mati. Ya. Yohanes 5 menceritakan begitu detailnya. Yohanes 5 ini menceritakan bagaimana saya kaget ketika saya baca ini ya. Saya renungkan ini. Iya sudah. Orang ini punya iman. Orang ini percaya. Kalau aku masuk kolam, aku sembuh. Cuman permasalahannya nggak ada orang yang bawa dia ke sana. Nggak ada orang. Ini sangat paradok atau berbalik ceritanya dengan apa yang diceritakan di Markus 2. Saudara pasti pernah dengar di sekolah minggu dulu, kita ceritakan bagaimana seorang yang lumpuh, bagaimana seorang yang tidak bisa berjalan disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada teman-temannya yang membopong dan membawa dia ke Tuhan. Pada saat itu nanti sudah bisa buka sendiri di Markus 2. Saat itu teman-temannya tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan di sana, di kota itu, dan sedang berbicara dengan banyak orang di satu rumah. 4 orang ini akhirnya berinisiatif untuk membawa si orang yang lumpuh ini datang ke sana untuk bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di rumah itu, begitu banyak orang yang berkumpul di sana. Dan mereka tidak bisa masuk ke rumah itu. Karena begitu banyaknya orang. Sampai akhirnya salah satu dari beberapa orang itu punya ide. Bagaimana kalau kita naikkan orang ini ke genteng dan kita buka gentengnya dan kita turunkan orang ini persis di Yesus. Dan itu yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yesus melihat itu. Yesus melihat iman mereka. Bukan iman yang sakit. Dan orang sakit ini disembuhkan. Bukan iman yang sakit, yang dia percaya bahwa Yesus akan bisa sembuhkan. Tetapi Yesus melihat iman mereka. Yang membawa si orang sakit ini bertemu dengan Tuhan. Ini yang sering kali terjadi, saudaraku. Setiap kita, jadi ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Kita bisa melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya dalam Tuhan. Kalau kita menempatkan permasalahan kita, menempatkan masalah kita itu di tempat yang benar dan kita tidak terpengaruh oleh itu. Yang kedua, kita memberi ruang pada Tuhan untuk memberikan kasih-Nya, menyatakan karunia-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Yang ketiga, kita tidak boleh sendirian. Kita tidak boleh sendirian. Di tempat ini, di pelayanan Swarika, saudaraku, siapapun engkau, apakah engkau sudah berkeluarga, kita ada Swar Family. Kalau engkau belum berkeluarga dan masih bekerja gitu ya, kita ada Swar Prospek. Engkau masih pelajar, masih sekolah, masih mahasiswa, engkau ada Swar student. Ada pelajar, ada Swar Youth.
Kalau masih anak-anak ada shower kit. Ya. Kadang kita bicara, kita harus membuka diri kita. Mulai dari mana, saudaraku? Mulai dari mana? Ya dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Kita bangun komunikasi yang indah. Kita bangun komunikasi yang begitu membangun antar suami dan istri. Bagaimana kita benar-benar kita tidak merasa sendirian, saudaraku ya. Kita nggak merasa bahwa meskipun di keluarga kayaknya saya sudah punya suami, saya sudah punya istri, tapi saya kadang susah untuk bicara, saya susah untuk membagikan sesuatu yang sedang menekan hidup saya. Kita perbaiki hubungan kita dengan istri dan suami kita. Anak-anak kita perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Kita bangun kembali komunikasi antara orang tua dan anak. Wah Pak, susah kayaknya, susah kalau saya mulai dari situ. Di tempat kita ada pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, kita bisa belajar untuk saling terbuka, saling mendoakan, saling meneguhkan. Ya, saya bersyukur di tempat ini Suara Family mulai diberkati Tuhan, Suara Family mulai berkembang luar biasa, saudaraku ya. Suara Prospek, Suara Youth, ada tempat-tempatnya, saudaraku. Saudara tidak pernah sendirian di tempat ini. Amin. 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 Saudara nggak pernah sendirian. Setiap kita, mari kita saling meneguhkan dan menguatkan. Ya. Ingat bahwa keinginan-keinginan untuk, aduh saya pengen lepas dari semuanya, saya pengen, bahkan Elia ngomong, Tuhan cabutlah nyawaku karena saya sama aja dengan nenek moyangku yang dulu. Ya, karena dia sendirian, saudaraku. Karena dia sendirian. Seorang yang sakit di tepi kolamnya 38 tahun dia sakit dan dia tidak pernah merasakan kesembuhan karena dia sendirian di sana. Tidak ada orang yang menemani dia di sana untuk melihat suatu hal yang luar biasa. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana indah itu, segalanya itu indah pada waktunya. Amin. Amin. Saya undang pemain musik untuk kita berdoa.